Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Najmi Laila dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan kondisi terkini tentang COVID-19, dan tidak hanya itu, di sini juga saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan agar penyebaran COVID-19 ini tidak meningkat. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan kondisi terkini COVID-19 di Indonesia. Di Indonesia, adanya kenaikan COVID-19 berdasarkan data Satgas per tanggal 23 Mei 2021. Untuk kasus aktif pada tanggal 19 Mei 2021 yaitu 5,01%. Dan pada 23 Mei 2021 meningkat sebanyak 5,23%. Artinya ada kenaikan 0,22%. Selain itu juga, kondisi angka kesembuhan di Indonesia menurun dari 92,22% pada tanggal 8 Mei 2021 menjadi 91,99% pada tanggal 23 Mei 2021. Sementara itu, untuk presentasi kasus kematian ini mengalami kenaikan dari 2,70% pada tanggal 1 April 2021 kini menjadi 2,78%. Kemudian, untuk tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit COVID-19 ini juga mengalami kenaikan dari 29,40 pada tanggal 18 Mei 2021 kini menjadi 30,66% pada tanggal 23 Mei 2021. Tidak hanya itu, keterisian rumah sakit Wisma Atlet juga mengalami kenaikan dari 15,02% pada tanggal 18 Mei 2021 menjadi 21,77% pada tanggal 24 Mei 2021. Dengan kata lain, ada kenaikan sebesar 6,75%. Memang, jika dilihat di Indonesia secara menyeluruh, trennya ini sedang meningkat. Namun, dibandingkan dengan kondisi penularan COVID-19 usai Idul Fitri pada tahun 2020, saat itu terjadi kenaikan kasus harian sebesar 93% dengan kenaikan jumlah kematian sebesar 66% secara mingguan. Artinya, untuk belakangan ini, walaupun secara menyeluruh, tren kenaikannya ini relatif kecil dibandingkan tahun lalu usai Idul Fitri pada tahun 2020. Nah, selanjutnya, untuk apa saja yang dilakukan agar penyebaran COVID-19 ini tidak meningkat? Hal-hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, mencuci tangan memakai sabun. Yang kedua, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang ketiga, memakai masker. Tidak hanya itu, cegah virus corona dengan memperkuat sistem imun tubuh. Imun tubuh yang kuat berperan penting untuk melawan infeksi virus. Nah, karena sekarang pemerintah sudah menyediakan vaksinasi COVID-19, maka dari itu sebaiknya kita sebagai masyarakat untuk mengikuti anjuran dari pemerintah agar penyebaran COVID-19 ini tidak terus-terusan meningkat. Nah, di sini saya akan membacakan urutan terbentuknya imun tubuh setelah vaksinasi COVID-19. Hari pertama, penyuntikan vaksin dosis pertama. Hari ke-7, imunitas tubuh mulai terbentuk. Hari ke-14, penyuntikan vaksin dosis kedua. Hari ke-28, penyuntikan dosis kedua untuk lansia. Hari ke-28, imun tubuh mulai bekerja melawan paparan COVID-19. Dan hari ke-56 untuk lansia. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.